Gunung Sinabung yang terus menyemburkan abu vulkanik dalam 2 bulan terakhir ternyata tidak hanya menyebabkan belasan ribu warga Kabupaten Karo, Sumatera Utara terkena imbasnya. Warga yang tinggal di daerah lain dan kerap menerima pasokan sayur mayur dari kawasan sekitar Gunung Sinabung kini mulai merasakan dampak dari letusan gunung tertinggi di Sumatera Utara tersebut karena terus merangkak naiknya harga sayur mayur di pasaran. Terus terjadinya erupsi di Gunung Sinabung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara dalam 2 bulan terakhir, memaksa ribuan warga yang tinggal di sekitar kaki gunung tertinggi di Sumatera Utara tersebut harus tinggal di pengungsian, guna menghindar dari abu vulkanik. Selain menyebabkan ribuan warga untuk sementara harus tinggal di pengungsian, semburan abu vulkanik dari kawah Gunung Sinabung juga menyebabkan sejumlah masyarakat yang tinggal di beberapa kabupaten kota yang menerima pasokan sayur mayur ikut merasakan dampak dari semburan abu vulkanik yang hingga kini masih terus terjadi. Di kota Medan, Sumatera Utara misalnya, di kawasan yang memerlukan waktu tempuh sekitar 4 hingga 5 jam menuju kawasan Gunung Sinabung ini, harga sejumlah sayur mayuran yang berasal dari kawasan Gunung Sinabung hingga kini terus merangkak naik. Naiknya harga sayur mayuran di sejumlah pasar tradisional di kota ini disebabkan karena semakin minimnya persediaan sayur di pasaran. Akibat mulai berkurangnya pasokan yang biasa dikirim para petani yang mulai tidak dapat melakukan panen di perkebunan mereka setelah terus tinggal di pengungsian. Hingga saat ini harga sayur-sayuran mengalami kenaikan yang begitu drastis seperti cabai merah, di mana harga cabai merah di Medan telah menembus angka Rp75.000 dari harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp40.000 per kilogram. Kondisi ini sendiri juga terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Utara yang diperkirakan akan terus terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena hingga kini Gunung Sinabung belum mengalami letusan puncaknya dan masih berstatus siaga setelah sebelumnya sempat berstatus waspada. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Genangan air akibat luapan Sungai Muara Bangkahulu menyebabkan puluhan rumah di Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu terendam banjir. Selain merendam pemukiman, imbas dari genangan air tersebut juga mengakibatkan 40 hektar lahan sawah ikut terendam. Genangan air setinggi 30 hingga 50 cm mulai merangkak naik sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Sabtu siang. Ketinggian air diperkirakan akan terus naik karena curah hujan di hulu Sungai Muara Bangkahulu di perbukitan Taba Penanjung Bengkulu Tengah terus meningkat. Bahkan menurut prediksi BMKG, Provinsi Bengkulu termasuk dalam daftar 20 daerah yang berpotensi banjir pada bulan November ini. Meski genangan air terus naik, namun belum nampak aktivitas warga untuk mengungsi. Sejumlah warga masih melaksanakan kegiatan seperti biasa dan tetap bersiaga mengantisipasi banjir yang lebih besar. Hingga saat ini sedikitnya 60 rumah di Kelurahan Tanjung Jaya terendam banjir. Selain itu banjir juga merendam 40 hektar lahan persawahan. Pihak Kecamatan Sungai Serut mengaku warga sudah terbiasa dengan banjir musiman ini, sehingga belum mengambil tindakan apapun. Camat Sungai Serut Juraidi mengatakan banjir tersebut merupakan banjir kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah setiap musim hujan tiba. Kecamatan Sungai Serut yang terjadi banjir? Untuk khusus Sungai Serut, ini kan banjir kiriman biasanya yang kita lakukan. Ini cuma Tanjung Agung dan Tanjung Jaya. Nah, kalau yang lainnya nggak ada masalah. Nah, kalau hujan-hujan biasanya, ya kan, cuma dari kiriman dari gunung. Nah, kalau hujan deras. Juraidi menambahkan wilayah Tanjung Agung memang sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya, sehingga warga pun sudah terbiasa. Salah satu penyebab banjir selalu melanda karena wilayah tersebut di dataran rendah.
Dari Bengkulu, Tetra Surya melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini siang edisi kali ini. Saya Nur Tanti Purba, mewakili segenap tim redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.